Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunjung Palupi dengan NIM 0552000176, Program Studi Teknologi Pendidikan UPBJJ UT Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka tahun 2025 Ganjil. Nah, kita akan share screen dulu seperti ini. Dan kali ini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas 2, itu perbaikan tugas 2, karena kemarin sudah membuat tapi implementasinya belum ada. Jadi saya ulangi, untuk Transmission Control Protocol TCP dan Internet Protocol atau IP adalah dua protokol jaringan komputer yang terpisah. IP merupakan server yang memiliki bagian untuk memperoleh alamat tujuan pengiriman data, sedangkan TCP bertanggung jawab untuk mengirimkan data setelah alamat IP ditemukan. Di sini kita memiliki 20 perintah dasar. Yang pertama kita mulai dulu untuk membuka command prompt ya. Di sini sudah command promptnya sudah sebagai administrator. Jadi kita pilih run as administrator. Kemudian kita mulai praktikkan atau kita ulangi dulu untuk langkah-langkah membuka command promptnya, yaitu kita ketik saja command prompt atau sistem seperti ini. Kemudian kita klik Run as Administrator. Iya, silakan. Ya, Jangan kuat ya. ya. Iklan sebentar suara ujian karena anak-anak hari ini ujian. Baik, kita langsung ke perintah yang pertama ya. Perintah yang pertama yaitu CD. Kita ketikkan CD. Jadi CD ini dia adalah singkatan dari change directory atau artinya perintah untuk pindah-pindah directory. Ya, kita klik CD, kemudian mungkin kita ketikkan CD spasi documents. It's time to have first break. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang nomor 2 atau CLS, singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Kita coba untuk CLS-nya, kemudian kita enter. Jadi membersihkan layar. Ya. Kemudian perintah yang ketiga yaitu CLS slash tanda tanya. Ya, dia ini fungsinya untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, jadi clear the screen. Yaitu kita mulai ke perintah yang keempat, yaitu dir slash tanda tanya. Nah, seperti ini ya. Jadi dir ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Nah, di sini ya tampilannya. Untuk dir menunjukkan file bantuan dan perintah directory. Nah, contohnya drive, path, file name. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke perintah selanjutnya yang nomor 5 yaitu ipconfig. Ipconfig. Ya, mohon maaf ada lagu saat istirahat memang selalu dibunyikan seperti itu. Semoga suara saya tidak kalah keras ya dengan lagu ini ya. Nah, kita ketikkan ipconfig. Oke, ini seperti ini untuk ke ipconfig. Ipconfig ini menampilkan informasi seperti IP address, IP address-nya ya di sini.
IP address-nya, subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya di sini. Kemudian kita lanjutkan ke perintah berikutnya, eh, perintah nomor 6 atau ipconfig all. ipconfig slash all. Nah, jadi ipconfig slash all ini dia memberikan informasi yang hampir sama dengan perintah ipconfig default yang di atas ini ya, tapi lebih lengkap lagi gitu. Jadi di pengaturan DNS-nya dan WINS maupun MAC address-nya yang digunakan. Nah, ini oke, nomor 6 sudah sesuai ya perintahnya. Kemudian kita lanjutkan ke ipconfig slash tanda tanya. Kita ketikkan ipconfig slash tanda tanya. Jadi perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Jadi seperti kamus seperti itu. Nah, di sini ya, ada optionnya seperti ini. Kemudian example-nya jika kita menggunakannya ipconfig all, dia show detailed information, ipconfig review, review all adapters, dan yang lainnya. Ini sudah sesuai ya untuk perintah nomor 7. Sekarang kita beralih ke command prompt yang ke-8, yaitu ipconfig slash release. Kita ketikkan dulu ipconfig, ipconfig slash release. Kemudian kita enter. Nah, ini akan apa namanya muncul ya. Tampilannya akan seperti ini. Jadi ipconfig ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Tetapi ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali. Tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Selanjutnya, di perintah yang ke-9 yaitu ipconfig renew in config. Ya, kita coba praktikkan. ipconfig renew in config. Ini mohon maaf karena saya berada di sekolah. Ketika jam istirahat memang eh, lagu-lagu Islami, lagu-lagu nasional itu diperdengarkan kepada siswa termasuk di ruang lab ini. Ada berikutnya, renew, enter. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, sudah sesuai ya. Dikonfig. Sampelnya juga seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke kita ketikkan ipconfig slash display dn scd nomor 10. Ipconfig slash display dn scd dns scd. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk local host koneksi. Kemudian, nah, ini ya kita lihat di sini ada example-nya. Kita lanjut lagi ke perintah nomor 11, ipconfig. Kita ketikkan ipconfig slash flash plus DNS, ipconfig slash flash DNS. Kemudian kita enter. Jadi perintah ini tuh untuk digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache-nya. Nah,
Ini ya, untuk perintah nomor 11 sudah berhasil kita praktekkan. Kemudian ya, successfully flush the DNS resolver cache berarti sudah berhasil nggih. Lanjut kita ke soal nomor 12 yaitu ipconfig register DNS. Kemudian kita enter Windows IP configuration. Nah, ketika sudah selesai, jadi perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Ya. Kemudian ini ya sudah jelas. Nomor 13 yaitu perintah ping. Nah, fungsi dari perintah ping ini adalah untuk apa namanya menampilkan yang merupakan akronim dari paket Internet Gopher, ya ini sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi. Nah, ini kita coba untuk ping google.com. Nah, nanti akan tertera ada jawaban replay dari Google seperti ini dengan data di replay ya, sudah pinging. Kemudian selanjutnya yaitu Netstat. Atau kita lanjutkan dulu untuk ping yang dia itu ping terus-menerus itu ya. Itu juga ada. Kita bisa ping lagi dengan ping ping 192.168.1. Di recording ya, akan share screen. Ini terkendala untuk wifi-nya terputus itu, dan kita coba lagi untuk perintah berikutnya. Oke, tadi terputus pingnya. Jadi kita sudah coba praktekkan untuk ping google.com ya implementasinya. Kemudian kita beralih ke netstat. Kita ketikkan netstat. Nah, tadi terkendala oleh wifi, yaitu share screen lagi seperti ini. Ya, untuk perintah berikutnya yaitu yang nomor 14 adalah netstat. Kemudian kita enter. Ya, seperti ini sudah betul dengan apa namanya tampilannya. Di sini ada keterangan yaitu ada proto, kemudian local address, ada foreign address-nya, kemudian ada state-nya. Proto ini merupakan jenis protokolnya yang dipakai bisa TCP atau UDP. Kemudian local address-nya seperti ini. Dia menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer. Kemudian ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address-nya. Dan untuk setnya ini, malam ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Ya, seperti ini. Nah, ketika ada keterangan estabilis, kemudian seperti ini ya, dia artinya koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Ya, contohnya kita mau ketikkan netstat min n, yaitu menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik ya. Kita coba dulu ya, seperti ini. Ini untuk perintah netstat.
Kita coba praktekkan implementasinya. Kemudian ketika kita ingin apa namanya? Jadi ini dia menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik, ya, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan, misalkan net start R, ya. Dia menampilkan routing table-nya. Nah, routing table-nya seperti ini, interface list-nya, IPv, IP 4 route table-nya, kemudian route table-nya yang F, IP berikutnya seperti ini. Kemudian di perintah berikutnya, ini sudah ya kita praktikkan untuk Nesat implementasinya. Insya Allah sudah oke. Kemudian perintah yang ke-15 atau tracer. Ya, kita ketikkan tracer. Ya. Jadi tracer ini, jadi tracer ini perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ya, seperti ini. Jadi dengan melakukan tracer kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe, dan kapasitas interface-nya. Untuk tracer-nya, ya. Jadi hasil tes ini yang sudah kita lakukan, kita praktekkan, terlihat bahwa koneksi koneksi yang digunakan cukup baik. Nih, ada 10 loncatan untuk mencapai tujuan. Kemudian kita lanjutkan ke perintah petping. Ya, tulisannya seperti ini. Petping, kita ketikkan petping. Kemudian kita enter. Jadi petping ini digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Petping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Itu kita coba parameter yang dapat kita gunakan pada komen petping. Misalkan kita ketikkan petping and spasi. Nah, seperti ini. Target name or address must be space. Typing, host, minha maksimum. Oh, oke. Jadi di optionnya di sini ada, teman-teman ya. Kalau N, don't resolve address to host name. Kalau host list, nah lu source root long host list seperti ini, ya. Kemudian ke perintah, nah ini ya, parameter yang dapat kita gunakan pada komen pet ping. Kita lanjut lagi ke 17 ns lookup, ya. Kita enter. Jadi NS Lookup ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Seperti ini. Kita bisa ketikkan misalkan ya, NS Lookup google.com. Lookup. Dan sini kita ketikkan, hmm, coba kita ke cedit. Oke, kita ulangi lagi untuk komen prompt yang dari
NS lookup. Kita ketikkan NS lookup. Kita coba Google. Google.com. Nah, servernya unknown, kemudian addressnya seperti ini, dan unknown can find google.com, no response from server. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, DNS Lookup ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Kemudian, berikutnya ada Nets. Ada Nets. Net ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Menambah IP address, net interface IP address, name local area connection. Untuk menghapus secondary IP address, net interface IP delete address. Nih. Terlihat jelas. Yaitu perintah berikutnya yang nomor 18 adalah nets. Yaitu kita akan coba eh, ketikkan interface, interface show, interface. Jadi, kemudian kita enter. Nah, kemudian di laptop yang saya gunakan ini ada admin setnya enable connected. Ya, sudah kita lakukan untuk implementasi dari Nets. Kemudian untuk route, kita ketikkan route. Jadi route ini perintah yang digunakan untuk menambah, kemudian membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Nah, kita coba untuk di sini yaitu kita ketik lagi route print ya, route printnya. Nah, route print ini untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Oh, belum. Route print. Kemudian coba kita tidak ditemukan ya. Kemudian kita ketikkan untuk route add.
jadi sempat berjeda untuk crowdnya. Jadi route ini digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Kita coba untuk ketikkan route implementasinya, misalkan print route print. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lagi perintah berikutnya yaitu route. Sudah sesuai untuk implementasi route-nya, ada route print, route add, kemudian route delete, route delete, delete. Dua puluh itu net kita ketikkan net set screen lagi, set screen lagi, terjeda setnya. Lihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Jadi masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfirmasi jaringan dan membuat modifikasi. Jangan kita ini dulu seperti ini, kemudian implementasinya kita lakukan net time. Ya, jadi perintah net time ini perintah yang digunakan untuk mengingatkan waktu komputer lain atau server. Oh. Jadi, terima kasih eh, atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.